Di sini kita perlawanan. Di mata BPN sah. Ya, saya mau dengar satu cerita lagi ya dari korban penggusuran ini. Tadi saya sudah ketemu dengan Ibu Mursiti, saya akan coba tanya seperti apa kemudian ini cerita dan juga informasi yang ia dengar berkaitan dengan penggusuran dari rumahnya. Assalamualaikum Ibu Mursiti. Waalaikumsalam. Saya boleh ngobrol ya, sekaligus mungkin dengar ceritanya Ibu Mursiti, kondisi rumah mungkin Bu? Ya. Oke, kita coba pelan-pelan ke sana ya Bu Mursiti ya. boleh. Tapi sekarang artinya semua sudah rata? Sudah rata dari tanah. Nanti boleh diceritakan ya Bu ya? Iya, boleh. Kita akan menuju ke rumah Ibu Mursiti, kita akan temukan fakta selanjutnya. Yang mana Bu Mursiti rumahnya? Ini pantai. Oh yang ini ya? Iya. Ya. Jadi ini kondisinya sama ya, sama seperti Iya, yang sama. tadi kita datangi. Iya. Tertutup dengan seng, kemudian juga ada garis polisi. Bahkan kalau yang di sebelah saya ini, di rumah Ibu Mursiti, ini lebih rapat. Jadi kami tidak bisa melihat kondisinya di dalam, tidak bisa melihat luasannya. Jadi kami hanya bisa menggambarkan dari ceritanya Ibu Mursiti saja ya. Bu Mursiti, berarti berapa luas sebenarnya? Kalau dari yang ujung sini sampai yang secara keseluruhan? Punya saya aja kan 2 pintu. Jadi luasnya 137. Dan ini sekarang karena kebetulan saya juga nggak bisa lihat ke dalam, Bu, sudah rata semua? Sudah rata semua. Sudah habis. Ya saya buat tinggali, saya buat usaha. Saya kan jadi satu di sini gitu. Saya jualan nasi warteg. Iya. Ya rumah satu-satunya digusur ya. Jadi saya nggak ada tempat tinggal lagi. Akhirnya apa? Saya ngontrak. Ngontrak uang sepeser pun nggak punya. Ibu tinggal sama siapa, Bu, sehari-hari? Saya sehari-hari sama anak, sama cucu satu. Sama Tinggal cucu sama satu, saya, iya. bertiga berarti? Bertiga, iya. Dan sehari-hari pendapatan Ibu ya dari warteg itu ya? Iya, kalau lagi jualan. Sekarang nggak jualan, nggak ngapa-ngapain ya. Nggak ada pendapatan. Saya dengar informasinya penggusuran dilakukan di tanggal 30 Januari. Ceritanya gimana, Bu, waktu itu? Ya waktu itu sih ceritanya sebelum tanggal 30 itu kan semuanya nih warga ditawari nego gitu ya. Mau beli ulang apa mau eksekusi istilahnya. Siapa yang nawarin? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Ibu Yanti. Ibu Yanti ini siapa ya? Ibu Yanti itu katanya yang mendanai masalah ini. Nah, saya kan jawab, Bu, saya kalau mau beli ulang, saya nggak punya uang. Sedangkan kalau mau dieksekusi, saya rumah ini satu-satunya rumah saya. Lalu ya, Ibu Yanti sih tadinya jawab, kasih istilahnya janji-janji lah, mau dibelikan rumah, mau anak saya dikasih pekerjaan, saya mau dikontrakan selama 1 tahun, kasih uang belanja buat sehari-hari. Bahkan sertifikat sampai saya tunjukkan, ini Pak, saya sertifikat saya asli. Ibu punya itu ya sertifikat SHM-nya? Saya bawa. Dari tahun berapa Ibu pegang sertifikat SHM itu atau tinggal di sini? Pertama saya beli di sini, bapaknya tuh mulai tahun 92 itu udah punya sertifikat. Kata saya, Pak, ini rumah saya, ini sertifikat saya asli. Sertifikat Ibu memang asli, tapi Ibu beli sama orang yang salah. Ya, saya harus bagaimana lagi kalau udah ngomong begitu nggak ada yang percaya. Ya akhirnya diratakan jadi tanah, rata sama tanah gini. Nggak tersisa sedikit pun, Bu? Nggak ada, habis semua. Apa? Saya harus bagaimana? Kata saya ini kalau udah begini, malah saya usia saya udah tua. Cobaan saya, namanya tempat tinggal nggak ada lagi, satu-satunya. Udah digusur habis lah dengan tanah. Akhirnya saya ya bisa nggak bisa cari pinjaman untuk kontrakan. Begitu rame dari situ, datangnya dari situ aparat tuh rame, Bu. Datangnya tuh. Dari arah situ langsung ke belakang sana. Yang dihabisi itu bengkel mobil dulu. Bengkel, oh yang di ujung tadi? Iya, yang digusur itu dulu.
Dari sono langsung lari sini yang digusur-gusur itu. Ini rumah saya. Sertifikat saya ada, asli Pak, asli kata saya. Ini rumah saya, dapat beli suami saya. Cucu nantinya sedikit demi sedikit. Suami saya ngojek, saya jualan nasi, kata saya ngumpulin pengen beli rumah ini, kata saya Pak. Bu Muryati, saya tertarik sekali tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu sempat ditemui satu orang bernama Yanti. Iya. Sedangkan kalau saya baca di Plang-Plang dari informasi yang juga beredar, ini kan kepemilikannya atas nama Hajah Mimi Jamila. Ya. Nah itu yang di belakang Ibu Hajah Mimi Jamila itu yang mengeluarkan biaya katanya. Dia yang mengeluarkan uang. Oke, oh jadi Ibu Yanti ini yang menemui Ibu dan juga warga lain adalah perwakilan dari Mimi Jamila? Ya katanya. Jadi yang berinteraksi itu pengacaranya apa bukan yang nyatetin itu yang Pihak mereka bawa kuasa hukum juga. Iya. Oke, jadi ada sejumlah tawaran harus membayar per meternya ya? Iya. Untuk kemudian ini supaya tidak digusur. Per meternya berapa, Bu? 2,5 juta. 2,5 juta yang Iya. harus dibayarkan. Iya. Memang nggak semuanya dilakukan penggusuran. Apa Iya. ini juga salah Nah, satu? kalau yang nggak digusur itu yang pada beli bayar ulang. Jadi beli lagi gitu. Sedikit saya jelaskan pemirsa, sepanjang kita jalan tadi dari ujung ya, pada saat ke arah sini, ini memang banyak sekali rumah-rumah yang masih bertahan begitu ya. Informasinya merekalah ini ya, betul ya Bu ya, berarti merekalah ini yang kemudian ini menerima tawaran untuk membayarkan sejumlah uang sebesar 2.500.000 per meter agar tidak dilakukan penggusuran. Sedangkan kalau dari Ibu Muryati yang menolak, tidak menyanggupi untuk membayar Tidak menyanggupi karena saya tidak punya uang. Bu Mur, makasih banyak sekali Iya, lagi. sama-sama. Ya, Teteh, makasih banyak ya. Kita temukan fakta selanjutnya. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya pemirsa, ini di Desa Setiamekar, Tambun Selatan ini yang kemudian menjadi titik penggusuran. Ini tidak secara menyeluruh ya. Karena bisa lihat ini di ujung ada polis lain yang terpasang, itu merupakan lahan yang kemudian dilakukan penggusuran. Kemudian juga di sebelah sana tadi ada lahan yang kemudian dipasangi oleh polis lain begitu. Tetapi di tengah-tengahnya lihat ya, ini masih ada rumah-rumah yang kemudian ini masih utuh, tidak dilakukan penggusuran, tidak diratakan dengan tanah begitu. Pertanyaannya, apa yang kemudian ini membedakan antara lahan satu dan juga lainnya? Tadi informasi dari warga, dari salah satu narasumber yang kemudian sudah kami wawancara, mereka mengatakan ada penawaran yang kemudian dilakukan oleh pihak dari Mimi Jamila yang mengutus atas nama Yanti begitu untuk mendatangi warga, meminta semacam damai begitu dan meminta uang sebesar sekitar 2,5 juta rupiah per meternya untuk tidak dilakukan penggusuran. Saya akan coba mengkonfirmasi mengenai hal ini dengan warga sekitar yang bangunannya ini tidak dirobohkan. Permisi Pak, selamat sore. Saya Tiara dari TV One yang tadi. Pak siapa saya boleh tahu? Pak Victor. Pak Victor, oke. Pak Victor, boleh saya ngobrol sebentar ya Pak ya? Berkaitan dengan adanya penggusuran di beberapa lahan di sekitar bengkel ya Pak Victor ini. Oke, saya izin duduk ya Pak ya. Permisi. Warga sempat menyebut ada proses damai yang dilakukan. Pak Victor sempat diajak bicara juga nggak berkaitan dengan hal ini? Iya, jadi bulan 1 itu seluruh warga yang ada di sini itu diajak mediasi. Mediasi, ya. Mediasinya itu ada 3. Beli kembali, atau dibeli, ya, atau silakan gugat. Oke, Ya. ada 3 pilihan itu. Ada 3 pilihan. Dari pihak mana, mohon maaf? Dari pihak si penuntut eksekusi nih, Atas namanya siapa? Ingat nggak? Mimi Jamila. Mimi Jamila. Tapi oke. yang bicara itu dari kuasa hukum mereka sama ininya mereka, ya. Mungkin ingat namanya Pak Victor? Bu Yanti. Bu Yanti. Iya. Baik. Setelah itu Pak? Jadi memberikan 3 pilihan. Nah, jadi pilihan kedua yang kami pilih untuk membeli kembali musyawarahnya. Baik. Jadi hasil tawar-menawar jatuh di angka 2,5 juta per meter. Jadi kami bayarnya di kantor notaris. Oke. 370 juta kami bayar. Bapak membayarkan 370 juta ke pihak Mimi Jamila. Mimi Jamila. Rekeningnya pada saat itu atas nama Mimi Jamila juga. 2 rekening, Mimi Jamila sama Bu Yanti. Berarti terkonfirmasi ya Pak ya, betul bahwa memang ada upaya untuk damai tersebut, tanda kutip begitu ya, menawari warga
untuk membeli, untuk ada pilihan gitu ya, membeli atau kemudian digusur. Jadi bisa dikatakan mereka-mereka ini yang kemudian ini saat ini rumah mereka rata dengan tanah, dilakukan penggusuran, mereka tidak membayarkan hal tersebut, tidak mengambil pilihan itu. Ya, jadi setahu saya kalau Pak Edi waktu itu jujur ke saya, katanya saya boro-boro uang segitu. Ya, Pak Edi ini Pak siapa? Edi yang bengkel. Oke. Saya cuma punya uang 30 juta. Saya nggak bakalan punya uang di situ. Ya saya harus mempertahankan bahwa sertifikat saya ini sah. Ya kami juga menyatakan bahwa ini sah, Betul. ya kan? Ini milik Bapak Nah, gitu ya? milik sah, sama dia. Tapi kalau untuk mempertahankan kami untuk dibongkar dulu, lebih baik kami mencari ya musyawarah dulu. Kalau nanti ibaratnya berjalannya kasusnya ini apa, memang ini nggak kena salah objek dari penggusuran, baru kami menuntut balik uang kami yang masuk, kan begitu. Oke. Daripada kami dibongkar dulu, 2 kali rugi gitu. Pak Victor, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya. Sehat selalu ya Pak ya. Kita temukan fakta selanjutnya. Mohon maaf, saya konfirmasi dulu. Ini Bu Jayanti kuasa hukumnya Ibu Mimika atau